Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta sukses. Nah, sahabat, di video kita kali ini kita akan lagi membedah izin usaha UMKM. Kenapa kita harus membuat konten seperti ini? Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali UMKM yang tersebar di wilayah Indonesia, di pelosok-pelosok desa, di ujung dari mulai utara, selatan, barat, timur. Mereka yang tidak mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara melengkapi legalitas usaha dan juga mungkin jauh dari kantor dinas. Jadi kami buat konten ini untuk membantu teman-teman UMKM yang jauh dari dinas, yang ingin dibantu legalitas usahanya secara online. Kami jelaskan dengan edukasi seperti ini. Dan di video kita kali ini kita akan membedah izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha pembersih mesin, baik itu mesin motor, mobil, mesin cuci, mesin kopi, dan lainnya teman-teman. Dan seperti apa prosesnya, lalu bagaimana caranya, apa saja yang perlu dilengkapi, akan kita jelaskan detail di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih ya punya usaha di bidang pembersih mesin, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya guys. Oke sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu nih sahabat. Bayangkan sahabat, jika produk pembersih sahabat bisa masuk ke rak-rak supermarket besar, dipercaya konsumen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami percaya nih setiap pelaku usaha memiliki potensi besar untuk sukses jika mereka berani memulai langkah legalitas yang tepat. Dengan legalitas, produk Anda bisa dikenal sebagai produk yang aman, berkualitas, dan terpercaya. Dan melengkapi legalitas adalah langkah kecil yang membuka pintu peluang besar untuk kemajuan usaha Anda. Apa impian sahabat yang terbesar nih untuk produk pembersih ini? Apakah membawa produknya ke pasar ekspor atau masuk ke toko retail modern? Kami ingin melihat produk sahabat tumbuh dari usaha rumahan menjadi brand nasional yang dibanggakan. Bayangkan produk sahabat menjadi pilihan utama konsumen karena memiliki jaminan legalitas yang terpercaya. Legalitas bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang mewujudkan mimpi besar Anda sebagai pelaku usaha. Nah sahabat, itulah harapan yang mungkin sahabat inginkan dan kami juga akan dukung. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara melengkapi legalitas usaha untuk pembersih mesin. Kita masuk ke pengantar awal terlebih dahulu sahabat. Pembersih mesin adalah produk yang dirancang khusus untuk membersihkan dan merawat mesin serta peralatan teknis dari berbagai jenis kotoran yang sulit dihilangkan. Nah, produk ini memiliki formula khusus yang mengatasi minyak dan lemak, itu membersihkan residu minyak atau gemuk yang menempel pada mesin, debu dan kotoran berat, menghilangkan debu dan partikel yang menumpuk akibat penggunaan sehari-hari atau kerak dan noda membandel, mengatasi endapan yang sulit dibersihkan dengan sabun biasa. Nah, apa saja sih kelebihan dari produk pembersih mesin ini? Yang pasti pertama adalah efektif, memiliki daya pembersih yang kuat untuk kotoran berat tanpa merusak permukaan. Aman karena dirancang agar tidak merusak material mesin termasuk logam, plastik, dan juga komponen sensitif lainnya. Serbaguna karena cocok digunakan pada berbagai jenis mesin seperti mesin kendaraan, motor atau mobil, peralatan bengkel dan mesin industri, alat teknis nih seperti genset, alat berat, dan lainnya. Dan pastinya hemat waktu nih kelebihannya karena membersihkan dengan cepat sehingga mengurangi waktu perawatan. Nah sahabat, ada berbagai jenis pembersih mesin yang akan kita jelaskan. Di sini yang pertama adalah pembersih mesin cuci. Ini dirancang untuk menghilangkan residu deterjen, kotoran, dan kerak kapur yang menumpuk di drum mesin cuci, membantu menjaga kebersihan mesin cuci agar pakaian tetap higienis dan mesin berfungsi secara normal dan optimal sahabat. Yang kedua, pembersih mesin motor. Ini digunakan untuk membersihkan mesin motor dari minyak, lemak, dan debu yang menempel akibat pemakaian. Biasanya memiliki formula kuat yang aman untuk bagian logam dan tidak merusak komponen motor.
Yang ketiga, jenis pembersih mesin mobil. Ini berfungsi untuk membersihkan bagian mesin mobil dari noda oli, kerak karbon, dan kotoran lainnya. Beberapa produknya juga memberikan lapisan pelindung untuk mencegah korosi. Jenis selanjutnya adalah pembersih mesin cuci piring. Ini digunakan untuk menghilangkan lemak, sisa makanan, dan kerak kapur yang menumpuk di dalam mesin cuci piring, membantu menjaga kebersihan alat sekaligus meningkatkan efisiensi pencucian. Selanjutnya adalah pembersihan mesin espresso. Ini dirancang khusus untuk membersihkan sisa-sisa minyak kopi, kerak air, dan endapan lainnya di bagian mesin espresso. Biasanya berbentuk tablet, bubuk, ataupun cairan dan aman digunakan tanpa merusak komponen mesin. Selanjutnya ada pembersih mesin genset. Ini digunakan untuk membersihkan genset dari kotoran, debu, minyak yang menempel akibat penggunaan intensif, membantu menjaga performa mesin dan mencegah kerusakan akibat penumpukan kotoran. Lalu ada pembersih mesin industri. Ini dirancang untuk membersihkan mesin-mesin besar di industri seperti mesin produksi atau alat berat. Biasanya ini memiliki formula yang kuat untuk mengatasi minyak, karat, dan juga kerak. Selanjutnya ada pembersih mesin jahit. Nah, ini membantu membersihkan bagian mekanis mesin jahit dari debu, minyak, atau benang yang menumpuk dan diformulasikan khusus untuk agar tidak merusak komponen presisi dalam mesin jahit. Nah sahabat, setelah kita memahami jenis-jenis pembersih mesin, nah kali ini kita akan masuk ke sisi bisnis sahabat. Pembersih mesin adalah pilihan utama untuk menjaga kebersihan dan performa berbagai jenis mesin, mulai dari kendaraan hingga peralatan rumah tangga. Nah, dengan formula yang kuat namun aman, pembersih mesin ini dirancang khusus untuk mengatasi lemak, minyak, dan kotoran membandel yang sulit dihilangkan. Mesin kendaraan, mesin cuci, hingga mesin espresso seringkali terpapar debu, kerak, dan sisa bahan yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Namun nih sahabat, dengan pembersih mesin, semua kotoran tersebut dapat diatasi dengan mudah. Produk ini tidak hanya membersihkan secara efektif, tetapi juga membantu memperpanjang umur mesin, menjadikannya tetap prima untuk digunakan. Nah, di tengah kebutuhan akan perawatan mesin yang optimal, pembersih mesin hadir sebagai solusi praktis, efisien, dan andal untuk menjaga performa mesin Anda tetap maksimal setiap harinya. Nah, bisnis pembersih mesin memiliki prospek cerah nih sahabat, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan mesin, baik untuk kendaraan, peralatan rumah tangga, maupun mesin industri. Nah, dengan kebutuhan yang terus bertumbuh nih, usaha ini menawarkan peluang besar untuk meraih keuntungan. Terlebih lagi jika produk yang Anda tawarkan ini memiliki keunggulan dalam kualitas dan efektivitas. Namun, produk pembersih mesin seringkali mengandung bahan kimiai yang langsung bersentuhan dengan bagian mesin dan permukaan sensitif. Oleh karena itu sahabat, mendapatkan izin edar PKRT ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa produk Anda aman digunakan, memenuhi standar kualitas, dan memberikan rasa percaya bagi konsumen. Nah, meski pengurusan izin PKRT ini seperti melalui OSS memerlukan beberapa tahapan teknis dan membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja maksimal, hal ini bukanlah halangan. Dengan bantuan yang tepat, Anda dapat melalui proses ini dengan lebih mudah dan cepat. Dan kami siap mendukung Anda dalam memenuhi semua persyaratan legalitas agar produk pembersih mesin Anda bisa bersaing di pasar yang lebih luas lagi sahabat. Dan pastinya tetap aman di mata hukum. Dengan legalitas selengkap, bukan hanya kepercayaan konsumen yang meningkat, tetapi peluang untuk membawa bisnis Anda ke skala nasional dan internasional juga terbuka lebar. Nah, semua industri yang berhubungan dengan konsumen membutuhkan izin edar PKRT. Begitu juga dengan skala usaha rumah tangga nih, seperti sabun cuci. Misalnya ada sabun cuci piring, izin edar parfum laundry, izin edar hand soap, izin edar pemutih pakaian, izin edar sampo mobil, pembersih mesin. Nah, cara mengajukan izin edar PKRT ini membutuhkan waktu yang lumayan, sekitar 14 hari kerja maksimal. Dan nanti akan kami jelaskan apa saja sih syarat-syarat legalitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin edar PKRT pembersih mesin. Nah sahabat, mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi negara seperti OSS, AHU, atau Kemenkes bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bisnis sahabat itu sah, legal, dan juga diakui oleh negara. Saat mengurus legalitas nih, nanti sahabat akan diminta membayar PNBP, yaitu pendapatan negara bukan pajak, yang langsung masuk ke kas negara. Hal ini menandakan bahwa bisnis sahabat ini kini dilindungi dan diakui oleh negara dan memberikan kepercayaan dan keamanan bagi usaha sahabat. Nah sahabat, sebagai pemilik usaha nih, mendaftarkan bisnis ke dalam sistem resmi negara adalah kewajiban untuk apa? Untuk memastikan operasional yang sah dan legal. Selain perlindungan hukum, ada banyak manfaat yang bisa sahabat nikmati nantinya. Nah, penting nih untuk diketahui bahwa legalitas memiliki masa berlaku tertentu. Jadi misalnya untuk paten merek Haki itu bayar satu kali, berlaku untuk 10 tahun. Izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun dalam satu kali bayar. Nah sahabat, memastikan bahwa legalitasnya sudah lengkap agar bisnis sahabat aman, dan juga memastikan bahwa
legalitas usaha itu adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis sahabat. Jadi jangan tunda lagi, urus legalitas usaha Anda sekarang dan jadikan bisnis Anda semakin profesional dan terpercaya nih sahabat. Nah sahabat wirausaha, kebutuhan masyarakat terhadap alat dan perlengkapan kesehatan ini cenderung mengalami peningkatan nih. Apalagi di waktu itu di masa pandemi, permintaan terhadap produk-produk ini melonjak dari biasanya. Tak heran kondisi ini menarik pelaku usaha membuka bisnis produksi maupun perdagangan alat dan perlengkapan kesehatan. Nah sahabat, selain memperhatikan proses bisnisnya, sahabat wirausaha yang tertarik menekuni bisnis ini juga perlu memperhatikan aspek perizinan usahanya. Sebab apa? Sebab ketika sudah mengantongi izin usaha, sahabat wirausaha bisa berbisnis dengan lebih tenang tentunya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2017, definisi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Contoh alat kesehatan yang umum kita temui antara lain termometer, tensimeter, inhaler, nebulizer, timbangan badan, alat pengukur tensi darah, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu nih, perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKR adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang ditujukan nih untuk penggunaan di rumah tangga ataupun fasilitas umum. Contohnya ada hand sanitizer, karbol, sabun cuci piring, pelembut pakaian, popok bayi, dan sebagainya, termasuk produk pembersih mesin. Nah sahabat, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis. Nah, di mana agar usaha bisa sah secara hukum. Ada kali ini sahabat, pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kenyataannya nih, padahal kalau usahanya sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha sahabat di kemudian hari. Omset bisnis pastinya dapat bertambah nih disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis itu bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang dilakukan oleh lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Dan di channel ini kami juga sudah membuat bagaimana sih cara mendapatkan tender dengan pemerintah ataupun dengan BUMN. Pastinya nih kalau untuk pemerintah itu dengan e-katalog LKPP, kalau BUMN dengan aplikasi Padi UMKM. Bagaimana caranya? Silahkan kalian cek di channel kami karena sudah kami bikinkan tutorialnya bagaimana cara mendaftar di Padi UMKM dan juga e-katalog LKPP. Nah, tapi nih sahabat, kalau pemilik bisnis itu abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, terdapat beberapa resiko nih yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis sahabat. Antara lain nih, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti ataupun denda. Kalian gak mau kan seperti itu? Nah, perlu sahabat ketahui, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara nih izin edar itu adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk ataupun layanannya. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan konsumen tentunya. Izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan itu telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas lagi dan peluang bisnis baru. Kalian mau kan seperti itu? Yuk kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus produk tanpa izin edar teman-teman. Jadi 2 tersangka kosmetik tanpa izin edar. Kemudian Polres Gresik amankan pembuat deterjen dan obat pembersih tanpa izin. BPOM serang pelaku usaha wajib milik izin edar produk. Nah, kalian gak mau kan kalau misalkan kalian udah berjalan usahanya, kemudian karena kalian gak melengkapi legalitasnya, kalian kena polisi, kalian kena sidak, itu kalian takut kan? Nanti bisa repot ke depannya. Oleh karena itu, yuk kalian tonton videonya, akan menjelaskan apa saja sih legalitas yang dibutuhkan untuk produk pembersih mesin.
Nah, yang pertama adalah menetapkan kode KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. KBLI yaitu adalah klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia yang merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan nih. Nah, masing-masing pemilik bisnis ini perlu memasukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah berjalan. Nah, kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka nih yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha nih sahabat. Kode KBLI untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga kodenya adalah 20231. Jadi ini kan produknya pembersih mesin, itu masuk ke kode KBLI 20231. Jangan sampai salah sahabat ya. Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk baik padat, bubuk, krim, ataupun cair. Industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan lain sebagainya yang dilapisi dengan sabun ataupun deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair, dan deterjen, preparat pencuci piring, sabun cuci piring, pelembut pakaian. Lalu ada produk pembersih dan pengkilap seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan atau lilin olahan, wax, pengkilap, dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan, dan lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk gosok, dan juga pembersih mesin teman-teman. Nah sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan nih dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231 maka izin usahanya tidak bisa berjalan sahabat. Nah, legalitas lain yang harus diurus pemilik bisnis industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga selanjutnya adalah NPWP sahabat, nomor pokok wajib pajak, karena nanti juga akan digunakan untuk proses pendaftaran paten merek haki. Nah, apa sih itu NPWP? NPWP ini adalah nomor pokok wajib pajak, adalah identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia kepada setiap wajib pajak yang terdaftar. Nah, fungsi NPWP sendiri ini sebagai identifikasi tunggal untuk setiap wajib pajak dan digunakan dalam proses pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan administrasi perpajakan lainnya. Nah, jenis NPWP ini ada dua, ada NPWP pribadi dan juga ada NPWP badan usaha. Kalau pribadi ini diberikan kepada individu yang memiliki kewajiban pajak sebagai wajib pajak orang pribadi, misalkan karyawan. Kalau untuk NPWP badan usaha ini diberikan kepada badan usaha yang seperti perusahaan, yayasan, koperasi, dan lainnya. Nah, cara mendapatkan NPWP ini melampirkan fotokopi KTP, melampirkan fotokopi paspor misalkan, dan semua nanti didaftarkan melalui online karena sekarang itu sudah sistemnya terbaru yaitu sistem Kortek. Jadi teman-teman nanti siapkan aja kartu keluarga dan KK dan KTP. Nanti bisa kami bantu sahabat. Nah sahabat, selanjutnya setelah tadi kita ada KBLI, ada NPWP, selanjutnya adalah membuat nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB atau nomor induk berusaha ini merupakan identitas dan bukti kalau pemilik bisnis ini sudah terdaftar di lembaga OSS. Kalau sudah memiliki NIB, pemilik usaha sudah dapat meneruskan perizinan operasional, dokumen izin komersial, dan izin lainnya tergantung resiko bisnisnya yang beroperasi. Nah, sekarang ini sahabat, perlu kita ketahui NIB ini sudah berlaku juga jadi tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor atau API, hak akses pembayaran, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan juga ketenagakerjaan bagi usaha. Nah sahabat, NIB ini didapatkan melalui Dinas DPM PTSP atau misalkan secara daring atau online nih pada sistem OSS. Syaratnya tadi kalian harus punya profil pemilik bisnis, modal usahanya berapa, kemudian nomor pokok wajib pajak, dan juga ada kode KBLI-nya serta alamat usahanya nanti diisikan di dalam sistemnya. Nah sahabat, jadi NIB ini abilitas bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap di sistem OSS. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberikan pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik sahabat. Nah sahabat, setelah tadi kita mendapatkan NIB, selanjutnya kita wajib mendirikan badan usaha. Badan usaha ini untuk PKRT kan itu boleh PT, CV, ataupun PT perorangan. Dan karena kami kontennya untuk UMKM, jadi kami akan jelaskan yaitu badan usaha PT perorangan. Seperti apa sih PT perorangan? Karena ini adalah syarat untuk kita bisa mendaftarkan izin edar PKRT, wajib berbadan usaha bisnis kita walaupun kita masih UMKM nih sahabat. Nah sahabat,
Ini OSS berbasis resiko itu memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu ada UMK, usaha kecil mikro kecil, dan non UMK. Ya seperti itu teman-teman. Kalau UMK ini ada orang perorangan, ada badan usaha. Kalau non UMK ini orang perorangan, badan usaha, kantor perwakilan juga bisa. Nah kalau kita lihat nih di badan usaha yang UMK itu ada perserikatan, persekutuan, yayasan, PT perorangan, kemudian persekutuan, badan hukum lainnya, firma, koperasi, dan lain sebagainya. Karena kita fokusnya ingin PKRT, jadi kita fokuskan ke PT perorangan nih sahabat. Nah apa sih itu PT perorangan? Jadi PT perorangan ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah sahabat, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan seorang diri, cukup 1 KTP yang disebut dengan PT perorangan. Nah hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sesuai peraturan tersebut, PT perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Nah besaran modal untuk bisa mendirikan PT perorangan ini pun hanya berdasarkan keinginan saja dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Nah sahabat, tidak hanya itu, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat nanti melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Nah masih menyambung nih dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT perorangan maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu nih sahabat, karena PT perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika resiko bisnis di kemudian hari. Jadi tidak ada ketentuan modal dasar, cukup mengisi pernyataan pendirian PT perorangan dan cukup 1 orang pendiri 1 KTP saja sahabat. Nah legalitas selanjutnya wajib dimiliki untuk mendapatkan izin edar PKRT adalah paten merek haki. Nah, pendaftaran merek bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh ataupun menyesatkan konsumen. Nah, haki itu adalah hak kekayaan intelektual, yaitu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan ataupun ide yang bernilai komersil. Misalnya nih haki untuk UMKM, kemudian para konten kreator, inventor atau perancang atau hasil kreasi temuannya baik secara langsung melalui pendaftaran perlindungan hukum sahabat. Seberapa penting haki sih? Hak ini sangat penting sahabat bagi pelaku usaha. Karena apa? Karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Pendaftaran hak ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Hak ini lupa diurus sama dengan bom waktu sahabat. Siapa yang cepat daftar duluan maka itulah sebagai pemilik mereknya sahabat. Nah sahabat, apa sih merek itu? Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan baik dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi seperti suara, hologram ataupun kombinasi 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dan orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, apa sih fungsi pemakaian merek? Yang pasti dia sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum dengan produksi orang lain. Kemudian alamat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya saja, lalu menjadi jaminan atas mutu barangnya dan juga penunjuk asal barang ataupun jasa yang dihasilkan. Nah fungsinya ini sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, dasar penolakan tentang merek yang selama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimanfaatkan. Nah syaratnya teman-teman di sini hanya merek atau logonya, foto KTP dan juga tanda tangan, dimana 1 hari langsung jadi nih dapat bukti pendaftaran merek. 2 langkah mudah yang perlu dilakukan. Nanti kami akan membantu nih. Silakan kalian konsultasikan merek yang akan Anda daftarkan agar kami cek dan penentuan kelas serta produk atau jasanya. Lalu kirim persyaratan, langsung kami proses pengajuan permohonan pendaftaran mereknya. Jadi nanti teman-teman langsung dapat bukti tanda daftar mereknya ketika saat kita proses. Dan teman-teman nanti silakan kalian konsultasi gratis kepada WA yang ada di layar ya. Silakan kalian WA atau kalian bisa cek link deskripsi video. Nanti silakan kalian cek linknya. Nanti di situ ada
penjelasan tentang bagaimana pendaftaran merek sudah kami buatkan juga teman-teman. Nah selanjutnya ini adalah legalitas izin edar PKRT teman-teman. Jadi seperti namanya nih, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Ceko Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan juga manfaat. Nah PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai mutu suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis terhadap keamanan dan juga kesehatan manusia. Nah dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja dan juga lingkungan tentunya. Nah, apa saja sih keuntungan ketika kita memiliki izin edar PKRT? Yang pasti ini menunjukkan bahwa perusahaan itu telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut. Dan pastinya nantinya akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen pastinya akan lebih percaya nih dengan produk yang dijual adalah oleh perusahaan yang memiliki izin edar PKRT. Dan nantinya memungkinkan perusahaan ini untuk menjual produk ke seluruh Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dan pastinya memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk ke instansi dan juga distributor. Karena ketika kita sudah mendapatkan izin dari PKRT produk pembersih mesin ini, kalian bisa menjual produk itu ke seluruh Indonesia karena sudah sah terdaftar hukum teman-teman. Nah perlu sahabat ketahui ini adalah beberapa kategori produk yang termasuk dalam izin edar PKRT teman. Yang pertama ada tisu dan kapas nih, contohnya ada kategori kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, tisu dan lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Kemudian ada sabun cuci nih, sabun cuci deterjen baik bubuk atau cair, enzim mencuci, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Kemudian produk pembersih ini ada produk pembersih peralatan dapur, kaca, motor, mobil, mebel, kayu logam, lantai, noda, serbaguna dan juga cuci tangan. Kemudian produk perawatan bayi dan ibu, popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI. Untuk antiseptik dan desinfektan ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka dan lainnya. Kemudian produk pewangi ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kemudian kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon dan juga pewangi lainnya. Nah sahabat, jadi produk-produk yang ada di layar ini adalah produk-produk yang wajib memiliki izin edar PKRT. Jadi jika kalian belum memiliki izin edar PKRT, yuk akan kami bantu sahabat. Dan jika teman-teman kalian juga ada yang memiliki produk-produk seperti tersebut dan belum memiliki izin edar PKRT, kalian silahkan infokan, bagikan linknya ini kepada mereka agar mereka bisa menonton langsung dan bisa menjelaskan atau memahami penjelasan yang perlu dilakukan untuk mendaftarkan izin edar PKRT produknya sahabat. Nah jadi sahabat, untuk syaratnya PKRT ini, pertama kalian wajib punya akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV ataupun PT perorangan. Kemudian desain kemasan produk, kemudian sertifikat paten merek haki, kemudian stempel nama PT, CV atau PT perorangannya, mengisi formulir spesifikasi produk nanti akan kami berikan, kemudian mengisi hasil uji lab produk jadi. Ini pengujian boleh dilakukan di laboratorium kesehatan masing-masing ataupun melalui kami, dan juga ada barcode produk. Jadi teman-teman, di sini kami membuka jasa layanan untuk pendaftaran PKRT, paten merek haki, PT perorangan dan lainnya. Jadi jika kalian ada punya produk pembersih mesin dan kalian bingung nih cara urus PKRT gimana, silakan kalian konsultasikan kepada kami, konsultasi gratis teman-teman. Kami akan jelaskan dulu sampai teman-teman memahami terlebih dahulu. Jadi sahabat, penggunaan pembersih mesin secara teratur sangat penting untuk menjaga performa berbagai jenis mesin, seperti mesin kendaraan, mesin cuci, mesin espresso, hingga mesin cuci piring. Nah sahabat, produk pembersih ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti cairan, bubuk, ataupun tablet, dan mengandung bahan aktif seperti degreaser, anti karat, atau bahan pelarut minyak yang dirancang khusus untuk menghilangkan residu yang membandel, kerak, ataupun kotoran yang sulit dibersihkan. Nah, pemilihan pembersih mesin yang tepat diikuti dengan panduan penggunaan yang benar dan proses pembilasan yang optimal dapat membantu memperpanjang umur mesin serta menjaga efisiensinya. Beberapa produk bahkan mengandung bahan pelindung anti karat atau formula ramah lingkungan yang aman untuk pengguna dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, perawatan mesin menjadi semakin penting terutama bagi alat-alat yang sering digunakan sehari-hari atau dalam lingkungan industri. Misalnya mesin espresso membutuhkan pembersihan rutin untuk mencegah penyumbatan, sementara nih mesin mobil dan motor memerlukan pembersih khusus untuk menghilangkan noda oli dan kotoran yang bisa merusak komponen. Nah, beberapa merek pembersih mesin yang terkenal dan mudah ditemukan di pasar antara lain ada Sonax, WD-40, Liqui Moly. Dengan perawatan rutin menggunakan pembersih mesin yang tepat, Anda dapat memastikan mesin tetap berfungsi optimal dan tahan lama. Nah sahabat, ini adalah contoh produk beberapa pembersih mesin. Ada pembersih mesin nih pakai jerigen super 1 liter, ada yang pakai spray atau semprot, kemudian ada yang pakai tablet, ada juga pembersih mesin kopi nih teman-teman. Jadi ada mesin kopi, pembersih sabun cuci, pembersih mesin kendaraan teman-teman. Jadi produk-produk ini sudah memiliki izin edar. Kalian pengen kan punya izin edar? Nah nanti kalau kalian sudah ada izin edar PKRT-nya, nanti kalian bisa menjual produk itu seluruh Indonesia sahabat. Nah sahabat, kita akan menganalisis legalitas yang sudah terdaftar PKRT. Jadi perlu sahabat ketahui
ketahui bahwa nanti ketika teman-teman sudah mendaftarkan izin edar PKRT itu akan bisa dicek secara online semuanya. Baik itu PT Perorangan, kemudian paten merek haki, semuanya sudah terdaftar negara, maka bisa dicek secara online. Dan kita akan lihat analisa legalitas untuk salah satu produk nih. Ini perusahaannya Crava Kreasi Indonesia. Ini produknya Adiklo Detailing pembersih mesin. Masuknya ke pembersih mesin lainnya, pembersih mobil, PKRT dalam negeri kode kelasnya 2, ada nomor PKD-nya, kemudian berlaku 5 tahun dari 2024 sampai dengan 2029 teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman sudah mendaftarkan produk pembersih mesinnya nih, nanti bisa dicek secara online teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, karena nanti kalau sudah masuk ke dalam sistem pemerintah bisa dicek secara online, itu kalian sudah sah dan legal untuk menjual produk kalian seluruh Indonesia. Nah kemudian kita lihat lagi teman-teman, ada nih PT Era Utama Bersatu. Ini produknya Momslike pembersih mesin cuci. Masuknya pembersih lainnya masuk ke PKRT dalam negeri, sama kode kelasnya itu adalah 2. Ini berlakunya 5 tahun dari 2022 sampai dengan 2027. Dan ini adalah contoh sertifikat PKRT teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada nomor Kemenkes RI PKD, ini nama dagang mereknya apa, kemudian ada pembersih mesin, pembersih lainnya, dan ada jenisnya teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman nomor PKD-nya itu muncul ada di PB Unku teman-teman, di sistem OSS setelah kita melengkapi semua izin edar PKRT dan juga sudah membayar PNBP teman-teman. Jadi buat kalian yang punya produk pembersih mesin, kalian ingin mendapatkan izin edar PKRT agar tenang dan bisa berjualan di seluruh Indonesia, silakan kalian konsultasi gratis kepada kontak kami yang ada di layar, atau bisa cek link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu video penjelasan dari kami, dan di sini kami RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Ini adalah solusi legalitas PKRT, di mana saat ini kami sedang mengadakan promo pendaftaran PKRT tahun 2025 yang berlaku dari 1 Januari sampai dengan Desember 2025. Pasti terbit teman-teman. Jadi teman-teman all in terima beres tanpa ribet. Dari 7.500.000 itu kita diskon menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk pembayaran PNBP negara 2 juta. Nah di sini nanti teman-teman akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT-nya, pendampingan pendaftaran PKRT, konsultasi pendaftaran PKRT, pengurusan pendaftaran PKRT, pembayaran biaya PNBP PKRT, dan juga pemantauan pendaftaran PKRT sampai dengan sertifikat izin edar PKRT terbit. Itu maksimal 14 hari kerja. Biasanya sih lebih cepat ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui standar layanan kami adalah layanan full online seluruh Indonesia teman-teman. Jadi bisa kami bantu dari mulai Sabang sampai Merauke. Layanan 24 jam, aman dan resmi, transparan, kemudian prosesnya cepat teman-teman, dimana pasti terbit. Nah teman-teman perlu sadari bahwa legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha Anda. Kalian bisa cek juga nomor WA kami, ada YouTube kami bikin konten-konten, kemudian ada Instagram, dan juga kalian bisa cek link deskripsi video kami untuk melihat portofolio UMKM yang sudah pernah kami proses teman-teman. Nah sahabat, selain promo PKRT, kami juga RHC Konsultan UMKM ini menyediakan paket promo lainnya teman-teman, dari mulai NIB OSS RBA, kemudian NPWP, PIRT, paten merek haki, kompani profil, PT Perorangan, barcode GS1 atau barcode Indonesia, sertifikat PKRT teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya masalah di bidang legalitas UMKM kalian gak usah bingung, gak usah ragu, silakan kontak kami gratis, tanya-tanya dulu silakan. Nanti kami akan bantu melengkapi legalitas usaha kalian secara full online seluruh Indonesia untuk mempermudah kalian dalam melengkapi legalitas usahanya agar bisnisnya bisa berjalan dengan aman, tenang, damai, dan sah serta legal dilindungi oleh negara. Nah sahabat, sekilas tentang channel kami Ritsara Hilary Channel. Di sini kami ingin membantu teman-teman tentang dunia UMKM. Kami juga banyak linknya yang sudah kami sediakan untuk layanan-layanan kami membantu teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Kami sudah buat konten-konten bagaimana nih, ada aplikasi UMKM, cara bedah izin usaha UMKM, kemudian jenis-jenis produk legalitas usaha lainnya. Kalian bisa cek di link deskripsi kami di channel kami teman-teman. Dan di sini nanti teman-teman silakan cek di link deskripsi video. Kami sudah bikin beberapa penjelasan yang kalian bisa cek langsung. Baik itu ada cara urus PKRT, kemudian ada ebook panduan, ada produk-produk lokal, kemudian ada solusi, ada video-video gratis, kemudian ada ebooknya juga. Silakan kalian cek di link deskripsi video. Sudah kami buatkan teman-teman. Jika ingin kerjasama juga bisa teman-teman.
teman-teman. Jadi di sini kami fokusnya kami dedikasikan untuk UMKM seluruh Indonesia. Nah, kita klik ya teman-teman yang link 1. Nah, kita lihat di sini ini sudah ada penjelasannya teman-teman secara detail. Jadi silahkan kalian baca, kalian pelajarin, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan kalian konsultasikan gratis. Nah, layanan kami ada promo PKRT teman-teman 2025. Kemudian di sini syarat-syarat apa saja untuk PKRT sudah kami jelaskan juga. Nah, layanan kami ini ada paket promo 2025 di mana ada promo PT perorangan, nanti bisa kalian dapatkan jelasannya. Kemudian ada paten merek haki, ada sertifikat halal. Kemudian di sini ada promo apa lagi kita? Promo izin edar BPOM. Nah, di sini penjelasannya sudah ada teman-teman ya. Ada promo company profile. Kemudian di sini kita lihat lagi ada promo website bisnis teman-teman. Jadi di sini kami benar-benar untuk teman-teman UMKM membantu melengkapi legalitas usaha dan lainnya. Kita juga sudah bikinkan video tutorialnya teman-teman. Silakan kalian pilih produk-produk yang kalian produksi apa nih. Ada video tutorialnya, tinggal klik aja, nanti akan masuk ke dalam videonya dan akan membantu menjelaskan seperti ini teman-teman. Kemudian ada rahasia cuan resep produk PKRT. Di sini kami juga bikinkan ebook teman-teman. Silakan kalian bisa beli ebooknya. Silakan kalian pilih ebooknya yang sesuai dengan usaha kalian, atau kalian ingin mencoba sesuatu yang baru di resolusi tahun 2025. Silakan kalian pilih nih produk-produknya. Ada sanitizer, sabun cuci piring, pembersih ban kendaraan, pembersih oli, sampo khusus karpet mobil, spray pengusir tikus, bundlingnya juga ada teman-teman. Di sini ada formula rahasia. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan, silahkan kalian pelajari. Karena apa? Karena kita sedang ada promo nih. Jadi dengan biaya yang murah kalian bisa mendapatkan ilmu. Karena apa? Karena nanti ilmu inilah yang akan membuat kalian menghasilkan bisnis kalian lebih maju dan akhirnya cuannya juga lebih banyak teman-teman. Silahkan kalian cek aja link deskripsi video kami. Di situ kami sudah bikinkan berbagai macam untuk teman-teman mempermudah, membantu teman-teman, memberikan pemahaman teman-teman, edukasi agar teman-teman bisa melengkapi legalitas usahanya. Kalau sudah lengkap legalitas usahanya, maka bisnisnya teman-teman bisa tenang, bisa berjangka panjang, karena nanti merek juga kan langsung tahu sebagai pemilik brand. Nah, kita cek lagi teman-teman di link selanjutnya. Di sini kita juga menyediakan ebook tentang legalitas bisnis. Jadi kami menyediakan panduan nih teman-teman. Kita sedang ada promo juga dari 300.000 hanya 10.000 saja. Silakan teman-teman manfaatkan, silakan teman-teman pilih, pelajarin teman-teman. Di situ ebooknya sudah kami buatkan berbagai macam file tentang penjelasan temanya teman-teman. Kami ingin membantu teman-teman UMKM maju. Karena apa? Karena teman-teman ketika teman-teman maju, maka teman-teman akan membantu PDB Indonesia dan teman-teman sukses untuk keluarga teman-teman. Di sini kita banyak sekali yang sudah kita bikinkan. Kita juga ada produk-produk UMKM teman-teman. Jadi kini we are UMKM Hub. Jadi produk-produk UMKM ini kami bantu juga untuk dimasukkan ke website kami, di mana produk-produk ini nanti kalian bisa beli juga teman-teman untuk membantu teman-teman UMKM. Di sini kita juga bikin ebook tentang rahasia resep cuan untuk produk kuliner teman-teman. Silahkan kalian beli untuk produk-produknya. Jika kalian ingin mendapatkan misalkan punya produk baru tentang makanan, silahkan kalian pilih aja di sini macam-macam untuk produk resepnya teman-teman. Di sini kita juga menyediakan berbagai macam link-linknya. Silahkan kalian cek aja di link deskripsi video teman-teman. Kami semua membuat ini untuk membantu teman-teman agar lebih lagi maju bisnisnya teman-teman. Di sini juga kita sudah sediakan portofolio kami teman-teman. Jadi UMKM yang sudah kami bantu, visi misi kami, alamat kami, silakan kalian cek teman-teman. Nah, ini layanan kami dan ada contoh-contohnya juga. Silakan kalian cek untuk mengecek atau meyakinkan kalian lah, ibaratnya sebagai contoh bahwa kami sudah memproses berbagai macam UMKM teman-teman. Kami berharap semoga dengan adanya channel ini bisa membantu teman-teman untuk setidaknya memberikan solusi bagaimana sih legalitas untuk produk atau usaha teman-teman. Nah teman-teman, sebagai penutup kita ada quotes nih teman-teman. Hari kemarin adalah kenangan, hari esok adalah harapan, dan hari ini adalah kesempatan. Apa yang kita jalani hari ini adalah hasil dari pilihan kemarin, dan apa yang terjadi besok adalah buah dari langkah yang kita ambil sekarang nih sahabat. Tak jarang kita berharap waktu bisa diulang untuk memperbaiki kesalahan atau menghindari penyesalan. Tetapi waktu hanya bergerak maju. Semakin lama kita terjebak dalam penyesalan, semakin berat langkah ke depannya. Jadikan hari ini sebagai titik awal, bukan beban. Karena hari ini adalah hadiah, kesempatan baru untuk memilih, melangkah, dan menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Masa lalu bukan beban, kecuali jika kita membiarkannya mengikat dan menenggelamkan kita dalam penyesalan. Setiap orang punya cerita, tidak ada yang sempurna. Bahkan mereka yang tampak selalu benar hanya lebih pandai menyimpan kisah yang tak ingin diceritakan. Kesalahan, kegagalan, atau kebodohan di masa lalu bukan sekedar luka, tetapi jadikan pelajaran. Karena dari sanalah kita belajar cara melangkah lebih baik, memahami apa yang tidak berhasil, dan menyadari konsekuensi dari setiap tindakan. Jadikan masa lalu sebagai guru, bukan belenggu.
Anggap saja masa lalu itu sebagai sekolah kehidupan, tempat kita belajar hal-hal yang tak diajarkan di ruang kelas. Jika masa lalu terasa memalukan, semua orang juga punya bagian hidup yang ingin mereka lupakan. Tapi mereka yang bijak tak membiarkan diri terperangkap di sana. Mereka sadar dunia ini luas dan hidup orang lain tak berpusat pada mengingat kesalahan kita saja. Waktu akan berjalan dan semua akan berlalu. Namun yang sering membebani pikiran bukan hanya masa lalu, tetapi juga masa depan. Ketidakpastian membuat banyak orang cemas, bertanya-tanya, dan apakah hidupnya akan membaik, memburuk, atau justru berjalan tanpa arah. Masa depan adalah panggung yang bisa menjadi megah atau suram, tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melangkah ke sana. Tidak ada jaminan kesuksesan, tapi ada satu kepastian, mereka yang datang dengan persiapan dan usaha selalu memiliki peluang lebih besar dibanding mereka yang datang dengan tangan kosong. Hidup berjalan di atas hukum yang paling adil. Siapa yang berusaha punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Siapa yang hanya diam akan melihat hidup berlalu tanpa hasil apapun. Ada satu pertanyaan kunci yang jarang ditanyakan, padahal nih jawabannya sahabat bisa menjadi fondasi bisnis yang kokoh hingga 1 dekade ke depan. Apa yang tidak akan berubah trennya bahkan dalam 10 tahun ke depan? Setiap industri mungkin memiliki jawaban yang berbeda-beda, tetapi semua itu mengarah pada satu hal, yaitu sama kebutuhan dasar pasar. Tren itu datang dan pergi, teknologi datang terus berkembang, tapi kebutuhan mendasar manusia akan selalu ada. Mereka yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhan ini bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dalam permainan bisnis jangka panjang. Ketika bicara kebutuhan, dia akan ada untuk waktu yang lama. Mau kondisi apapun, perilaku pasar itu tetap tidak berubah. Kalau Anda nih mau coba jawab pertanyaan, pastikan jawaban tidak mudah berubah dan tidak tergantung kondisi dan situasi. Kita cek ke bawah. Contoh nih, hal-hal yang tidak akan berubah bahkan hingga 10 tahun ke depan. Mau dapat produk dengan harga terbaik, mau pengiriman dengan waktu tercepat, ketahanan produk yang baik, layanan penjual yang handal, kemudahan pembayaran, privasi dan kerahasiaan yang kuat, keamanan yang terpercaya, dan juga kemudahan akses. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tahun depan sampai bertahun-tahun ke depan, orang tetap akan mencari hal-hal disebutkan di atas tadi pada sebuah produk. Bisnis yang dibangun di sekitar hal ini akan selalu dicari dan tidak akan berhenti dicari. Lain nih dengan bisnis yang dibangun di atas tren yang pendek. Kalau si pebisnis model bisnisnya bukan pemain tren singkat, dia mesti sensitif dengan arah pasar. Andai sudah terasa akan turun, mesti cepat keluar. Contoh nih, tren yang sifatnya tidak panjang dan seringkali musiman. Contohnya kemasan yang tidak biasa, tren warna tahunan, gimmick marketing, bergantung pada konten viral, ikut-ikutan produk pesaing, ataupun bisnis karena FOMO. Bisnis yang dibangun di atas hal-hal seperti ini, usia pasar itu cenderung pendek. Begitu tren usai, pasar bubar. Penyebab bisnis baru bertumbuh salah satunya adalah karena mereka nggak sadar sedang masuk ke industri dengan tren pendek. Dari luar terlihat bagus, padahal rapuh. Orang-orang yang terjun ke pasar seperti ini masuk bukan karena mereka menemukan pasar untuk dilayani, tetapi lebih karena takut ketinggalan pesta. Mereka lihat orang untung, mau ikut kebagian. Akibatnya apa? Seringkali mereka telat masuk dan juga telat keluar. Titik puncak sudah lewat, dia baru masuk, pasar udah kosong, dia baru keluar. Oke sahabat, kesimpulannya legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis produk pembersih mesin yaitu adalah kode KBLI, NIB, kemudian NPWP, sertifikat paten merek kaki, akun OSS PT CV atau Petorangan, kemudian izin dari PKRT, dan juga ada barcode produk teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin dibantu dan ingin konsultasi mengenai izin edar PKRT produk pembersih mesin, silakan kalian konsultasi gratis kepada WA admin yang ada di layar, dan juga bisa kalian cek di link deskripsi video teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, memberikan solusi dan juga memberikan wawasan. Jika ada yang dibantu, silahkan chat aja kepada admin kami. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu menonton teman-teman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Kami mohon maaf undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.